Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik para jamaah rahimakumullah, mari bersama saya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai sisi dari prinsip-prinsip takwa itu sudah sering kali kita dengarkan. Ada prinsip takwa kepada Allah itu yang dikaitkan dengan supaya orang beriman kepada yang gaib, yu'minuna bil ghaibi. Tetapi menurut saya bukan hanya deretan sesuatu yang kita yakini berkaitan dengan yang gaib itu. Tetapi yang terpenting dari itu adalah dampak yang positif yang ditimbulkan ketika orang itu beriman kepada yang gaib. Misalkan saja orang itu berkeyakinan bahwa al-jannatu haqqun, an-naru haqqun, surga itu ada, neraka itu ada. Orang juga berkeyakinan bahwa pertanyaan kubur itu ada. Ini adalah aspek-aspek yang sangat spiritual keimanan kepada Allah. Tetapi sebenarnya berdampak dalam perilaku kehidupan sehari-hari kalau memang diseriusi. Orang tidak mau mengambil yang bukan miliknya, apakah itu miliknya proyek, miliknya APBD, miliknya APBN dan sebagainya. Karena dia yakin ada pertanggungjawaban di akhirat. Sehingga berdampak positif dari keyakinan seperti itu bukan hanya yakin surga, neraka dan sebagainya. Tidak. Ada sisi lain berkaitan dengan takwa itu adalah menyerahkan dirinya kepada Allah. Seperti ayat yang sudah sangat akrab di telinga kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya tidak menafsiri ayat itu secara detail panjang lebar. Tetapi menurut Departemen Agama diterjemahkan janganlah kalian mati sebelum masuk dalam agama Islam. Tetapi Islam itu sendiri maknanya penyerahan diri kepada Allah. Kalau Islam itu penyerahan diri kepada Allah, apa ada di dunia itu yang tidak menyerahkan diri kepada Allah? Jawabannya tidak ada. Hanya saja penyerahan diri kepada Allah itu ada dua macam ya. Pertama adalah penyerahan diri kepada Allah secara terpaksa. Bahasa Qur'annya karha. Aslama lillahi karhan. Apa buktinya penyerahan diri kepada Allah karena terpaksa? Kalau ada batu kita letakkan di atas air, batu itu tenggelam. Itu adalah penyerahan diri benda-benda alam tadi kepada hukumnya Allah. Adik-adik yang sekolah hanya mempelajari BD-nya lebih berat daripada BD air. Tetapi yang menyangkut kita, penyerahan diri kepada Allah itu adalah proses kita menjadi dewasa, kita menjadi tua, dan kita menjadi mati. Itu bentuk penyerahan diri kepada Allah karena terpaksa. Ada sisi lain penyerahan diri kepada Allah karena taat. Bahasa Qur'annya aslama lillahi tau'an, karena taat. Taat mengikuti hukum dan syariatnya Allah. Dalam kitab Firqatun Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah diterangkan bahwa ada poin-poin berkaitan dengan hukumnya Allah. Pertama adalah ada al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah, keyakinan kita tentang Allah.
Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita dan tidak dibiarkan begitu saja. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah, tidak kemudian suruh hidup enak kepenak semaunya, enggak. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus rasul untuk membimbing manusia. Yang kedua ada hukum Allah dalam bidang ibadah terkait dengan yang saya sebutkan tadi. Seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Ini sangat individual sekali dan orang tidak bisa tanda-tandanya fisik antara yang ahli sholat dengan yang tidak sholat, antara yang puasa dengan yang tidak puasa. Sepertinya kalau di keramaian itu kemudian siapa yang sering puasa, siapa yang tidak juga tidak bisa dibedakan. Tapi dibedakan besok di akhirat. Yang ketiga adalah ada al-hukmu fil muamalat, hukumnya Allah dalam pergaulan kemanusiaan. Dan yang keempat adalah al-hukmu fil hudud wal qisas, hukum dalam pidana dan perdata. Tentu saja saya tidak menerangkan prinsip-prinsip itu, tetapi dengan penyerahan diri kepada Allah, saya kepingin mengajak kepada kita semuanya untuk memahami tentang berkaitan dengan Asmaul Husna dalam perspektif tauhid. Kelihatannya sepele, tapi insya Allah sangat penting supaya dalam keimanan kita kepada Allah tidak keliru. Apa yang kita harus pahami tentang Al-Asmaul Husna berkaitan dengan penyerahan diri kepada Allah itu tadi? Jawabannya pertama adalah kita memahami bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang bagus. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang sudah sering kita hafal, ayatnya berbunyi walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulkhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah itu memiliki nama-nama yang bagus. Al-asma itu jamak dari kata-kata ismun, nama-nama yang bagus. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama Allah tadi. Tinggalkan orang yang menyelisihi dari Asmaul Husna, mereka akan memperoleh apa yang mereka lakukan, memperoleh balasan apa yang mereka lakukan. Yang menjadi bahasan kita mengenai Al-Asmaul Husna adalah karakteristiknya, karakteristik daripada Al-Asmaul Husna. Nah, nanti yang ngoreksi adalah kita semuanya yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama adalah Asmaul Husna itu karakteristiknya adalah a'lam wa awsaf wa a'mal bi khilafi asma'ina. Apa maksudnya? Allah itu antara nama, sifat dan perbuatan sama. Kalau nama-nama Allah itu baik, bagus semuanya, maka sifat-sifat Allah juga baik. Kalau sifat-sifat Allah itu baik, maka perbuatan Allah juga baik. Tidak ada yang salah keputusannya Allah itu. Dari sisi yang ketiga inilah manusia disuruh beriman kepada Allah wabil qadri khairihi wa syarihi, takdir Allah yang baik maupun tidak baik. Loh, kok ada yang tidak baik? Yang tidak baik itu dirasakan manusianya. Saya beri contoh. Sekian bulan yang lalu ada berita viral secara nasional. Ini saya kemukakan mudah-mudahan sebagai doa untuk keluarga beliau. Ada salah seorang putranya Pak Gubernur yang masih aktif. Namanya orang tua yang secara zahir berada dalam kehidupan dunia, maka dia ingin anaknya sekolah lanjut yang lebih bergengsi. Diajaklah anak itu kemudian ke luar negeri untuk dicarikan sekolah lanjut S2 menurut berita yang kita baca. Tiba-tiba anak itu berenang. Kemudian qaddarallah, Allah mentakdirkan anak itu hanyut di sungai dan wafat, meninggal. Kita bisa angan-angan, putra satu-satunya menurut berita, artinya yang laki begitu, digendong-gendong, dikudang-kudang ketika masih kecil, sakit juga diobatkan, sekolah juga diantarkan. Dalam bahasa Jawa, anak ini wis tumoto, wis ketok moto, sudah membantu orang tuanya. Tiba-tiba dimatikan dengan cara begitu oleh Allah. Pertanyaannya kepada kita semuanya yang tidak perlu dijawab secara lisan, apakah enak dirasakan oleh Pak Gubernur dan keluarga? Tentu saja tidak enak. Pasti tidak enak.
Tapi kalau kita memahami Asmaul Husna itu tadi, maka yang ketiga tadi, orang tidak boleh suudzon. Apa maunya Allah? Apa kekurangan saya? Tidak boleh begitu. Itu namanya yadhunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Dia berprasangka jelek kepada Allah seperti prasangkanya jahiliyah. Kalau ada perbuatan Allah yang salah, berarti ada perbuatan Allah yang salah itu tadi, berarti ada sifat Allah yang tidak baik. Kalau ada sifat Allah yang tidak baik, berarti ada nama Allah yang tidak baik. Maka orang tidak boleh suudzon. Ini sebenarnya berat, tapi benar. Sehingga orang perlu dilatih untuk memahami teks-teks Al-Quran itu di dalam implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang bisa menolak kehendaknya Allah? Tentu saja tidak seorang pun yang bisa. Inilah a'lam wa awsaf wa a'mal. Beda dengan manusia. Manusia, mohon maaf, namanya mungkin bagus. Belum tentu namanya yang bagus itu sifat-sifatnya juga baik dan perbuatannya juga baik. Inilah karakteristik daripada Al-Asmaul Husna. Yang kedua, karakteristik daripada Al-Asmaul Husna itu adalah ikhtalafa lafdhuhu wattafaqa ma'nahu. Apa maksudnya? Lafalnya bervariasi, maknanya juga beda-beda. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Asy-Syafi, ya, As-Salam yang kita baca setiap habis sholat. Tetapi itu semuanya adalah menunjukkan hakikat yang satu, yaitu Allah SWT. Lafalnya saja masih yang berbeda-beda, maknanya juga berbeda-beda, tapi hakikatnya adalah Allah itu. Maka di dalam Al-Quran kita temukan watawakkal 'alal hayyi. Saya ulangi, saya potong aja ayatnya, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari ayat itu, dan mudah-mudahan kita juga tidak salah paham. Yang menjadi bahasa kita dan kita memahami adalah supaya orang bertawakal kepada Allah. Tapi ayat ini fatawakkal 'alal hayyi, bertawakallah kepada zat yang memberi hidup, al-hayyu. Mengapa tidak bertawakal Allah? Jadi Allah sendiri menyebut zatnya, menyebut dirinya, memerintahkan kepada manusia beriman supaya tawakal kepada yang maha memberi hidup. Siapa? Ya Allah itu. Inilah yang dimaknai ikhtalafa lafdhuhu wattafaqa ma'nahu, lafalnya berbeda-beda tapi maknanya satu tadi. Yang ketiga, karakteristik daripada Al-Asmaul Husna itu adalah asma'ullah laisat maksura bi adadin muayyanin. Nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Mudah-mudahan tidak salah paham ya, karena ini mungkin tidak populer ya. Kalau saya tanya jamaah yang hadir di masjid ini berapa Asmaul Husna, semuanya menjawab 99. Tapi ketika ada orang berpendapat 99, jangan disalahkan. Nah, sekarang saya kemukakan hadisnya. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man aqsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Itu kan 99 nama, Ustaz. Jawabannya iya. Tapi jangan dipotong hanya 99 nama saja. Man aqsaha dakhalal jannah. Siapa yang memelihara 99 nama? Menurut kitab Al-Qaulul Mufid yang disyarahkan oleh Shalih Al-Utsaimin, ulama Arab Saudi, itu berpendapat begini. Matan daripada hadis Nabi itu sama dengan orang ngomong begini. Mas, saya punya 4 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang itu punya berapa? Yang 4 tadi yang disiapkan untuk kurban tahun ini. Yang 99 tadi itu adalah siapa yang memelihara. Nanti saya terangkan memeliharanya bagaimana. Yang disimpan berapa miliknya orang tadi kambing? Tidak tahu. Yang dijual tahun depan berapa? Tidak tahu. Tapi yang disiapkan untuk kurban adalah 4. Mengapa bisa ada kalimat begitu? Ada hadis lain yang dikombinasikan dengan hadis itu tadi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dan memohon kepada Allah. As'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka. Ya Allah,
Aku memohon kepadamu dengan nama yang kau beri tentang namamu. Au anzaltahu fi kitabika, atau namamu yang kau turunkan dalam kitabmu, yang kau tulis dalam kitabmu. Au allamta ahadan min khalqika, atau namamu yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu para nabi. Atau ya, namamu istatharta fi ilmil ghaibi indaka, namamu yang kau simpan dalam ilmumu yang ghaib. Berarti ada nama Allah yang disimpan dalam ilmunya yang ghaib. Jawabannya iya. Berarti apa? Laisat maksurah bi adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Tentang al-asmaul husna. Mengapa tidak terbatas pada bilangan tertentu? Untuk memenuhi seluruh kehidupan dan kebutuhan makhluk-makhluknya yang ada di dunia. Saya beri contoh, nanti dilanjut khutbah yang kedua. Kita tadi dari rumah sampai di sini butuh keselamatan. Maka yang kita tonjolkan adalah asma Allah As-Salam. Setiap hari kita ini makan dan minum, maka kita harus menyadari di situ ada Ar-Razzaq. Kita ini masih sehat, maka di situ Allah mencerminkan, memancarkan Asmaul Husna-Nya Asy-Syafi, yang Maha memberi sehat. Ya. Kita ini masih bisa mengangkat benda dan barang ini dengan tangan kanan kita, berarti ada kekuatan Al-Qawiyyu. Ya, dari sinilah kemudian nanti dibahas di berikutnya. Menurut tauhid, jangan ada orang sehat karena meyakini karena dia gowes. Jangan ada orang kemudian selamat karena faktor drivernya. Jangan ada kemudian orang kaya diberi rezeki sama Allah karena anak itu pintar cari duit, tapi karena Allah SWT. Ini tidak populer menurut saya, tapi benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Kita ini diwajibkan untuk memelihara al-asmaul husna, tadi nama-nama Allah yang baik. Dan nama-nama Allah itu selalu terkoneksi dalam kehidupan manusia, bukan hanya manusia, benda dan barang. Saya beri contoh, Asy-Syafi. Asy-Syafi itu Maha memberi sehat. Asy-Syafi. Maka ketika ada orang sakit, doanya Allahumma antas syafi la syifaa illa syifauka. Saya beri ilustrasi, Maha memberi sehat, Asy-Syafi. Ada orang sakit di rumah sakit, didiagnosa Pak dokter, diberi obat sesuai dengan dosis sakitnya tadi. Obatnya sudah betul, dosisnya sudah betul, cara minum obat sudah betul, dietnya sudah betul, istirahatnya sudah betul. Pertanyaan saya, ada jaminan sehat? Tidak ada. Oleh karena itu dalam pandangan akidah tauhid, kalau orang bersahadat terkait dengan Asmaul Husna, begitu dia cepat pulang, andai kata ini Allah mentakdirkan sehat, pulang, ditanya temannya, Anda kok cepat pulang? Katanya sakit. Alhamdulillah, Allah memudahkan saya sembuh. Itu jawaban tauhid. Ada enggak orang yang memberi jawaban begini, Anda kok cepat pulang? Dokternya hebat Pak, rajin betul dan tepat memberikan, makanya saya cepat sembuh. Ini jawaban yang tidak direkomendasi oleh tauhid. Tidak begitu. Ada dua orang pasien kondisinya sama, didiagnosa yang sama, labnya sudah akurat, dosisnya sudah sama, cara hidupnya juga sama, yang satu sehat, yang satu meninggal. Inilah satu-satunya otoritas untuk menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menyelamatkan, itu Allah, bukan manusia. Saya dan kita semuanya boleh olahraga secara fisik supaya kita ada stamina, karena secara teorinya begitu. Itu hukum qadari. Orang boleh berusaha. Tapi ada enggak orang ditanya, Anda kok masih kuat mengangkat ini, mengangkat itu dan sebagainya? Jawabannya, saya pakai gowes, makanya kuat.
Lalu Allahnya di mana kalau begitu? Ada nggak orang yang gowes kemudian mati di tengah-tengah dia gowes? Ada. Ada. Di dalam hadis yang sahih cukup panjang hadisnya, tidak cukup setengah jam, tapi saya ambil hanya mungkin 3 menit 4 menit. Nabi pernah cerita bahwa zaman Bani Israel itu ada 3 orang. 3 orang ini adalah cacat lagi miskin, dan cacatnya mengenaskan. Kulitnya rusak yang satu, kena penyakit lepra, bahasanya abros. Yang kedua, urut-urutan di hadis itu, urut-urutannya dari 3 orang yang tadi ceritanya, kepalanya tidak ada rambutnya, ada benjolannya, keluar nanah dan darah, orang menjadi jijik. Yang ketiga, buta, bahasa Arabnya a'ma. Yang kedua tadi akro, yang pertama tadi abros. Orang begini diuji sama malaikat. Nabi yang bilang kita mempercayai. Perhatikan pertanyaannya kepada 3 orang yang berbeda-beda di tempat yang berbeda-beda, tapi pertanyaannya sama. Ayyu syai'in ahabbu ilaik? Pak, sampean ini miskin lagi cacat, sampean kepengin apa? Orang pertama menjawab launun hasanun wa jildun hasanun. Saya kepengin rupa yang bagus dan kulit yang indah. Yang kedua, pertanyaannya yang sama di tempat yang berbeda, jawabannya apa? Sya'run hasanun, rambut yang bagus. Perhatikan yang ketiga, yang buta tadi. Anda kepengen apa? Jawabannya adalah ayyaruddallahu ilayya basari fa'ubsiru bihin nas. Saya kepengen Allah mengembalikan mata saya dan saya bisa melihat. Apa ada pasien kemudian di rumah sakit ditanya, Anda kepengen? Saya kepengen Allah menyembuhkan saya. Itu tauhid, itu syahadat, itu la ilaha illallah. Ceritanya orang ini panjang, diberi modal yang sama, dikelola yang sama, tidak ada campurannya dengan haram, endingnya sudah jadi konglomerat. 3 orang tadi. Ringkesnya cerita, kata malaikat, yang 2 ini tidak diridhoi sama Allah walaupun dia kaya raya, yang satu diridhoi oleh Allah. Hanya di mana bedanya? Sikap. Selalu mengkaitkan dengan Allah. Sebenarnya banyak yang bisa kita ungkap berkaitan dengan Asmaul Husna, termasuk jabatan. Karena kita sering kali kita mengatakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkaulah yang memberi kekuasaan. Walaupun prosesnya orang ini dipilih, diangkat karena profesinya, karena keahliannya, dites ini itu sukses, tapi intinya dia harus kembalikan kepada Allah. Berdasarkan Al-Qur'an itu tadi, surat Al-Imran ya, ayat 26. Engkau yang memberi kekuasaan. Mengakhiri pidato ini, khutbah Jumat ini, mohon izin saya menyitir, mungkin sudah saya ulangi 2 kali barangkali. Pidatonya polisi bintang 4 diangkat menjadi kepala kepolisian di suatu negara. Begitu dia diangkat menjadi kepala polisian di satu negara, maka dilantik dan visi misinya pidatonya begini. Saya jenderal polisi, jabatan tertinggi kepala kepolisian negara ini. Kalau saya bisa adil dan saya bisa jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak tumpul ke atas dan tidak tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya berhak masuk surga terlebih dahulu daripada Pak Ustadz dan Pak Kiai. Sebaliknya, dengan jabatan itu kalau saya tidak bisa adil, saya tidak bisa jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan, cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya akan diseret ke neraka terlebih dahulu daripada penjahat-penjahat. Itu baru satu institusi negara. Bayangkan kalau semua institusi negara punya visi misi yang seperti itu, semua komponen negara punya visi misi. Jabatan itu adalah amanahnya Allah dan dia harus mempertanggungjawabkan di akhirat, karena hakikatnya yang punya kekuasaan itu adalah Allah menurut Asmaul Husna.
Inilah namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.